Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif. Bapak Presiden Prabowo, salam anti antek asing. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Video saya sebelumnya memecat Gibran mendapatkan tanggapan luas. Ada yang setuju, ada yang gusar, ada pula yang buru-buru nyinyir mencibir. Begitulah politik. Yang tersinggung sering lebih cepat bereaksi daripada yang sempat merenung. Karena itu, saya berutang penjelasan. Mengapa Gibran perlu dipecat dan bagaimana pemecatan itu dilakukan? Pertama, mengapa Gibran wajib dipecat? Jawabannya mudah. Jangankan dipecat dari jabatan wakil presiden. Menurut pandangan saya, sejak awal Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden. Saya berpendapat, pemilu kita sudah dimanipulasi. Demokrasi, dolat rakyat, dibajak duitokrasi, dolat uang. Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan bahwa demokrasi sering tidak roboh oleh satu tsunami besar. Ia terkikis perlahan ketika para penjaga gerbang politik berhenti menjaga. Lalu pembengkokan aturan diterima sebagai kelaziman. Demokrasi tidak selalu dibunuh dengan tank. Kadang-kadang ia dibius dengan uang, dibedah operasi manipulasi putusan, lalu dimakamkan melalui pemilu yang pura-pura. Sedari awal, Gibran telah memanfaatkan cawe-cawe sang paman Usman dan ayah Jokowi untuk menjadi kontestan pemilu dan untuk menang. Putusan MK nomor 90, putusan dari paman Usman untuk ponakan Gibran adalah cawe-cawe nyata paling rusak dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Putusan itu meluluh lantakkan wibawa Mahkamah Konstitusi. Maka memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden bukan hanya perlu, tetapi wajib. Sebagai penebusan dosa kolektif bangsa yang kita lakukan bersama-sama. Bagaimana cara memecat Gibran? Pertama, secara yuridis tentu prosesnya tidak mudah. Jalannya berliku. Pendapat atau pendakwaan politik di DPR. Penuntutan dan putusan hukum di Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan politik akhir di MPR. Kedua, secara politis matematis prosesnya justru lebih mudah. Dengan koalisi pendukung pemerintah yang menguasai nyaris seluruh kekuatan di DPR, pendakwaan politik seharusnya dapat lolos mulus. Saya prediksi, PDI Perjuangan yang katanya bukan koalisi akan berada di garis depan untuk memakzulkan londo ireng Gibran bin Jokowi. Persoalan terbesar justru yang ketiga, etis politis. Wajar jika Bapak Presiden Prabowo merasa tidak etis memberhentikan Gibran karena merasa berutang kemenangan dan kursi presiden kepada Jokowi. Kita tentu masih ingat teriakan lantang Bapak, "Hidup Jokowi!" Bapak Presiden, dalam pandangan saya, tidak ada utang etika kepada orang yang merusak moral bernegara. Ingat, Gibran menjadi wakil presiden, fondasi utamanya adalah pelanggaran etika berat yang diputus resmi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bapak Presiden, secara legal formal, alasan konstitusionalnya juga terang. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tentu, semua harus didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Jangan sampai kita hanya berburuk sangka. Semua wajib melalui proses hukum yang adil dan profesional. Pertanyaannya tinggal satu, beranikah kita memulainya? Seringkali persoalannya bukan tidak mampu, unable, tetapi tidak mau, unwilling. Sekarang, sebagai nahkoda bangsa, arah kapal negara berada di tangan Bapak Presiden Prabowo.
saya tetap berpandangan membiarkan wakil presiden yang minim kapasitas intelektual dan wibawa bernegara adalah dosa bersama yang harus segera dihentikan. Membiarkan wakil presiden raka bukan hanya masalah bagi presiden, tetapi juga malapetaka bagi bangsa. Ingat, Pak Prabowo, Londo Ireng biasanya tidak jauh. Ia dekat, mengintai, dan siap menikam dalam diam. Musuh dalam selimut politik sering bukan orang asing yang jauh di seberang. Ia tidak jarang adalah pasangan yang tak lagi seiring sejalan. Sampai jumpa dengan video saya berikutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita akan membahas tuntutan dan narasi politik mengenai dorongan untuk memberhentikan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ya teman-teman, mari kita lihat dan mari kita saksikan poin-poin utama yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama, alasan pemecatan. Pembicara berpendapat bahwa sejak awal pencalonan prosesnya dianggap bermasalah karena memanipulasi politik dan putusan MK. Poin yang kedua, landasan konstitusional disentuh mengenai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemberhentian wakil presiden atas dasar perbuatan tercela atau pelanggaran etika berat. Dugaan ijazah palsu. Terdapat klaim bahwa terdapat masalah pada dokumen ijazah SMA dan syarat pencalonan yang dianggap tidak sah secara aturan hukum. Kinerja dan janji. Video menyoroti anggapan bahwa kinerja wakil presiden dianggap tidak maksimal dan banyak janji kampanye yang tidak terlaksana atau justru dilanggar. Nah, pembicara menekankan bahwa isu ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemerintah dan aturan dasar negara serta menuntut adanya proses hukum yang adil dan profesional terkait tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, dalam video tersebut, pembicara berpendapat bahwa jabatan wakil presiden bukanlah posisi simbolis atau tempat untuk belajar bekerja. Pembicara mengklaim bahwa jabatan ini menuntut kemampuan, waktu, dan dedikasi penuh, serta mengkritik bahwa kinerja yang ditunjukkan saat ini dianggap jauh dari harapan dan tidak memberikan capaian nyata bagi bangsa ini. Nah, apa dasar hukum pemecatan wakil presiden? Pembicara menyebutkan bahwa dasar hukum konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal tersebut, seorang wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan: poin pertama, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, korupsi atau penyuapan. 3, tindakan pidana berat lainnya. 4, perbuatan tercela. Dan yang terakhir, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden tidak bisa memimpin sebuah negara ini. Nah, bagaimana proses hukum pemberhentian tersebut? Proses hukum untuk memberhentikan wakil presiden melalui jalur yuridis mencakup tahapan sebagai berikut. Pendakwaan politik. Proses diawali dengan pendapat atau pendakwaan politik yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Proses hukum dilanjutkan dengan penuntutan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan akhir. Proses diakhiri dengan pengambilan putusan politik final di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, peran DPR dalam proses ini. Peran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah sebagai pihak yang memulai proses hukum dengan melakukan pendapat atau pendakwaan politik terhadap wakil presiden. Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam proses ini? Peran Mahkamah Konstitusi atau MK dalam proses pemberhentian wakil presiden adalah melakukan penuntutan dan mengeluarkan putusan hukum terkait dugaan pelanggaran yang diajukan. Apa langkah terakhir dalam proses pemberhentian ini? Langkah terakhir dalam proses hukum pemberhentian wakil presiden adalah pengambilan putusan politik final yang dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Nah, pembicara berpendapat bahwa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi pemilu didorong oleh adanya cawe-cawe atau intervensi dari Presiden Jokowi serta paman Gibran yaitu Anwar Usman. Pembicara menilai bahwa putusan MK nomor 90 adalah bentuk nyata dari intervensi tersebut yang dianggap merusak wibawa Mahkamah Konstitusi.
Terkait kaitannya dengan mekanisme pemberhentian, pembicara menganggap kondisi tersebut sebagai salah satu alasan mengapa Gibran dianggap tidak layak. Sejak awal, pembicara berargumen bahwa pelanggaran etika berat yang diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait proses pencalonan Gibran menjadi fondasi konstitusional untuk menuntut pemberhentiannya di bawah pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sebagai perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ijazah Gibran Raka Buming Raka dianggap bermasalah. Ini karena beberapa alasan. Yang pertama, ketidakmampuan menunjukkan dokumen asli. Pembicara menyatakan bahwa Gibran tidak dapat menunjukkan dokumen asli ijazah SMA beserta transkrip nilai yang lengkap dan sah. Poin yang kedua, penggunaan surat keterangan yang ada hanyalah surat keterangan yang dianggap tidak bisa menggantikan fungsi ijazah asli berdasarkan aturan yang berlaku. Poin yang ketiga, syarat mutlak pencalonan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintah memiliki ijazah yang sah merupakan syarat mutlak untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Karena syarat dasar ini dianggap belum terbukti keasliannya, proses pencalonan tersebut dinilai memiliki kejanggalan mendasar sejak awal. Nah, apa konsekuensi jika ijazah terbukti palsu? Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana pembicara mengklaim bahwa jika ijazah yang digunakan terbukti palsu atau tidak sah, hal tersebut dianggap sebagai kejahatan berat. Konsekuensinya, status jabatan tersebut dapat gugur secara otomatis. Meskipun yang bersangkutan sudah dilantik, hal ini dipandang sebagai masalah keabsahan pemimpin negara di mata hukum. Apa syarat sah pencalonan Wapres? Jawaban atas pernyataan tersebut tidak secara rinci dalam video ini, namun video ini membahas mengenai klaim seputar syarat-syarat pencalonan wakil presiden, khususnya terkait dugaan ijazah yang dianggap sebagai syarat mutlak menurut Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintah. Apakah kita lihat bagaimana syarat ijazah untuk calon Wapres? Nah, kalau kita lihat kegiatan Wapres saat ini tidak seperti yang kita inginkan. Nah, pembicara menyatakan bahwa memiliki ijazah yang sah adalah syarat mutlak bagi seseorang yang akan dicalonkan menjadi wakil presiden sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintah. Namun, video kali ini tidak merinci aturan teknis mengenai jenjang pendidikan spesifik atau syarat ijazah tertentu, tapi secara mendalam melainkan berfokus pada klaim bahwa dokumen ijazah asli belum ditunjukkan sehingga dianggap sebagai kejanggalan dalam proses pencalonan. Apa bukti ijazah yang dianggap sah? Pembicara menegaskan bahwa dokumen asli ijazah SMA beserta transkrip nilai yang lengkap dan sah adalah bukti yang dianggap mutlak sebagai pemenuhan syarat pencalonan. Pembicara menyatakan bahwa surat keterangan tidak dapat menggantikan fungsi ijazah asli berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga penggunaan surat keterangan tersebut dipandang sebagai sebuah kejanggalan dalam proses pencalonan. Bagaimana tanggapan video mengenai dokumen tersebut ataupun tanggapan-tanggapan para netizen Indonesia? Pembicara memberikan tanggapan kritis terhadap penggunaan surat keterangan tersebut. Pertama, ketidakabsahan sebagai pengganti. Pembicara menyatakan bahwa surat keterangan dianggap tidak dapat menggantikan fungsi ijazah asli berdasarkan aturan yang berlaku. Poin yang kedua, syarat mutlak memiliki ijazah yang sah adalah syarat mutlak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang ketiga ini yang terakhir, indikasi kejanggalan. Karena dokumen asli tidak bisa ditunjukkan, pembicara menilai bahwa proses pencalonan tersebut memiliki kejanggalan mendasar sejak awal. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ambil kesimpulan, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya sendiri. Jadi teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.